إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan Al-Kabirah, dosa besar yang ke-37, yaitu mendustakan takdir. Sekarang kita waktunya baca hadis-hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi di dalam bab ini. Wa nususu fi dzalika katsira, teks-teks dalil yang berkaitan dengan bab ini banyak sekali. Wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Jibril alaihissalam yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, qala ya Rasulullah mal iman. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, iman itu apa? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah jika kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kebangkitan, dan kamu beriman kepada takdir baik maupun takdir jelek. Ini dikenal dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga dikenal dengan hadis Jibril, dan ini dasar yang paling sering disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai rukun iman, bahwa rukun iman itu 6, salah satunya adalah iman kepada takdir, dan tidak mengimani salah satu dari rukun iman itu membatalkan iman. Karena itu apabila tidak beriman kepada takdir, imannya batal, berarti masuk di dalam pembahasan dosa besar. Sebagaimana syirik itu membatalkan iman, dosa besar, tidak mengimani salah satu dari rukun iman juga dosa besar. Itu kaitannya dengan bab itu ya. Jadi hadis yang berkaitan dengan mendustakan takdir adalah termasuk dosa besar. Hadis ini dijadikan dalil. Kenapa? Karena kalau ini rukun iman, tidak mengimaninya berarti membatalkan iman, berarti dosa besar. Berikutnya, waqala Abdurrahman ibnu Abil Mawali, waqala Abdurrahman ibnu Abil Mawali, haddatsana Ubaidillah ibnu Mauhib an Abi Bakrah ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sittatun la'antuhum, 7 golongan aku melaknat mereka, wa la'anahumullah, dan mereka dilaknat oleh Allah, wa kullu nabiyyin mujab, dan semua nabi itu doanya terkabul. Al-mukadzibu bil qadar, 7 golongan itu 6 golongan ya,
Sittatun 6 golongan. 6 golongan itu al-mukadzibu bil qadar. Yang pertama adalah yang mengingkari takdir. Yang kedua wazzaitu fi kitabillah, yang menambah-nambah kitab Allah. Wal mutasallitu bil jabarut, dan orang yang mensifati dirinya dengan kesombongan atau sifat-sifat Allah yang semisal dengan kesombongan atau kemegahan atau keagungan seperti itu. Intinya orang itu sombong, orang itu merasa paling hebat, orang itu, nah itu adalah al-mutasallitu bil jabarut itu. Yang keempat wal mustahillu haram Allah, yang menghalalkan yang jelas-jelas Allah haramkan. Itu membolehkan zina gitu, atau membolehkan minum-minuman keras. Nah itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Wal mustahillu min idrati ma harramallah, dan menghalalkan keluargaku yang diharamkan oleh Allah SWT. Artinya keluarga Rasulullah SAW itu gampangannya wajib dimuliakan, dan apa yang menjadi hak mereka wajib dipenuhi, dan termasuk menghormati keluarga Rasulullah SAW. Dan salah satu pembahasan yang mungkin umat ini ada golongan seperti golongan kita yang kurang disebut biasanya adalah bahwa ahlul bait itu wajib untuk dimuliakan. Nah karena itu orang-orang yang mengaku ahlul bait, apabila nasab mereka itu benar, maka mereka itu harus dimuliakan gitu. Nah yang jadi masalah itu adalah apabila nasab mereka tidak benar, tetapi meskipun begitu patokannya adalah apabila sesuai dengan agama atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena misal paman Rasulullah SAW itu adalah masuk di dalam kekerabatan. Apabila kafir, maka itu justru salah satu di antara mereka ada yang dilaknat di dalam Al-Quran, dan orang yang membaca laknat Allah dalam Al-Quran itu setiap huruf mendapatkan pahala. Nah karena itu maka patokannya adalah apabila sesuai dengan Quran, orangnya sama-sama baik, dia ahlul bait, dia bukan, dan sama-sama agamanya sama, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah sama, maka yang ahlul bait harus lebih dimuliakan. Nah, wattariku li sunnati, dan yang keenam adalah orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah di sini artinya adalah tuntunan. Karena kalau ibadah yang hukumnya sunnah, meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah itu tidak dicela. Orang yang setelah sholat maghrib tidak sholat ba'diyah itu tidak dicela, dan itu hukumnya sunnah. Adapun sunnah di sini adalah yang lawannya bid'ah. Nah sunnah yang lawannya bid'ah itu arti lainnya adalah agama. Jadi sunnah Rasul maksudnya adalah agama Rasul. Nah, yang sering disampaikan adalah sunnah artinya tuntunan. Iya, tuntunan Rasul itu agama Rasul. Tuntunan Rasulullah SAW itu adalah agama Rasulullah SAW. Nah, lawannya adalah bid'ah. Gitu. Bid'ah itu apa? Yang diada-adakan, yang tidak termasuk agama, diada-adakan, dimasukkan ke dalam agama. Nah itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu laisa minad dini fi syai', laisa minal islami fi syai', sama sekali tidak termasuk bagian dari Islam. Kenapa? Islam itu sudah sempurna, lalu Islam itu diperintah untuk dipegang teguh, lalu diperingatkan terhadap yang akan diada-adakan oleh manusia itu, dan diperintah untuk menjauhi, dan ditunjukkan bahwa itu adalah kesesatan. Karena itu ulama ahlu sunnah memberi penjelasan, sesungguhnya bid'ah itu laisa minal islami fi syai', sama sekali tidak termasuk bagian dari Islam. Nah, berikutnya an Sulaiman bin Utbah ad-Dimashqi haddatsana Yunus bin Maisarah an Abi Idris an Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah aqun
wala mukadzibun biqadarin wala mudminu khamrin. Tidak masuk surga akun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seperti uququl walidain, dari kata aq gitu, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, diancam tidak masuk surga. Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang atau orang yang durhaka pada orang tuanya, wala mukadzibun biqadar, dan orang yang mendustakan takdir, wala mudminu khamrin, dan juga tidak masuk surga orang yang pecandu khamr. Pecandu khamr. Kaitannya dengan bab Rasulullah SAW bersabda yang isinya adalah ancaman tidak dimasukkan dalam surga, salah satunya adalah yang mendustakan takdir. Qala Abdul Aziz bin Abi Hazim, berkata Abdul Aziz bin Abi Hazim, an abihi, dari bapaknya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang yang disebut dengan qadariyah, qadariyah kalau arti secara umum, qadariyah itu adalah orang yang menyimpang di dalam masalah takdir. Tetapi kalau sudah diartikan secara khusus, qadariyah itu adalah orang-orang yang mengingkari takdir, dan yang semisal dengan mereka adalah Jabriyah, dan dua-duanya menyimpang di dalam masalah takdir gitu. Al-qadariyah itu majusu hadhil ummah gitu, majusinya umat ini. Majusi itu adalah penyembah Tuhan selain Allah ya, penyembah matahari, penyembah api, itu dulu orang Majusi ya. Nah, majusinya umat ini adalah orang-orang Qadariyah. Fa in maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit jangan kalian jenguk. Wa in matu fala tashhaduhum, apabila mereka mati jangan kalian rawat jenazahnya seperti jenazah orang Islam. Ruwatuhu thiqatun lakinnahu munqati. Hadis ini riwayatnya dari semua orang yang thiqah, yang terpercaya, maksudnya seperti rijalu as-sahih gitu, sanad-sanad yang meriwayatkan hadis yang sahih tapi sanadnya munqati. Wa qala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibu bil qadar. Akan ada di kalangan umatku ini kaum yang mendustakan takdir. Kaitannya apa? Gitu, bahwa di zaman sahabat sudah diajarkan oleh semua sahabat kepada siapapun yang masuk Islam bahwa rukun Islam 5, rukun iman 6, apabila tidak diimani maka imannya batal, karena rukun itu bagian terpenting, rukun iman bagian terpenting dalam iman. Terus diceritakan nanti akan ada umat Islam yang mendustakan salah satu di antara rukun iman ini, yaitu mendustakan takdir. Wa hadza ala syarti Muslim. Sanad hadis ini sesuai dengan syarat kesahihan yang disebutkan oleh Imam Muslim. Wa sahahahu Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi min hadis Abi Sakhr an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ja'ahu rajulun faqala, datang seorang laki-laki lalu berkata, inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Sesungguhnya fulan itu, maksudnya ada fulan ya, menyampaikan salam untukmu wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, lalu yang menyampaikan salamnya tadi berkata, innahu balaghani annahu qad ahdath. Orang itu beritanya sampai kepadaku bahwa kepercayaan dia adalah yang terjadi itu sesuatu yang baru, maksudnya tidak ada takdirnya. Fa in kana qad ahdatha fala tukri'uhu minni assalam. Apabila dia kayak begitu, tidak percaya takdir, bahwa semua yang terjadi itu adalah baru ya, tidak ada takdirnya gitu, maka jangan sampaikan salamku kepadanya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi hadhil ummah khasafun wa maskhun au qadhafun fi ahlil qadar. Akan ada umat ini yang akan
dibenamkan oleh Allah, yang akan dirubah itu wajahnya oleh Allah, yang akan dihujani batu oleh Allah, gitu. Mereka itu adalah orang yang ahlul qadar, gitu. Maksudnya orang yang mengingkari atau yang menyimpang di dalam masalah takdir. Dari Mansur an Rib'i ibnu Kharasin an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'. Tidak dinyatakan beriman seseorang sebelum mengimani 4 hal. Yasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah ba'atsani bil haqq. Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, saya adalah utusannya, utusan Allah SWT, mengutusku dengan benar. Wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal maut, beriman dengan hari kebangkitan sebagai balasan dari amal di dunia ini. Dan yang keempat, wa yu'minu bil qadar, beriman kepada takdir. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu jayyid wa ba'dhum yaqulu an Rib'i an rajulin an Ali. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad jayyid, dan sebagian ulama yang meriwayatkan hadis ini itu dari Rib'i an rajulin, menyebutkan dari seorang laki-laki tanpa menyebutkan namanya. Beda sanad sedikit, tapi sanadnya tetap oleh ahli hadis dikatakan sanadnya baik. Dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majusa hadhil umma al mukadzibuna bi aqdarillah. Majusinya umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah. In maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit jangan dijenguk. Wa in matu fala tusallu alaihim, apabila mati jangan disolati. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim, apabila kamu melewati mereka, menjumpai mereka, maksudnya kamu jangan mengucapkan salam untuk mereka. Nah, menunjukkan makna bahwa mendustakan takdir itu adalah kafir. Karena itu dia sakit jangan dijenguk. Bagaimana kalau kerabat tidak berkaitan dengan agama, murni urusan dunia, itu mungkin itu ya, misalnya anaknya atau apanya itu ya. Nah itu lah, bagaimana kalau menjenguk untuk mendakwahi, tidak berkaitan dengan sakitnya, tapi karena urusan mendakwahi itu ya. Nah sementara kalau yang sakit itu orang Islam, datang, yang penting datang ke orang sakit itu adalah ibadah, itu adalah ibadah. Nah, apabila mereka sakit jangan dijenguk, apabila mati jangan disolati. Dilarang mensolati menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Nah, berarti mendustakan takdir. Babnya sama semuanya. Ini menunjukkan banyaknya dalil gitu. Nah, kita baca sampai 10 aja, terus setelah itu barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, kalau enggak kita masuk ke bab berikutnya. Dari Baqiyah an Abil Ala ad-Dimashqi an Muhammad ibni Jahada an Zaid ibn Husain an Mu'ad ibn Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan qad illa wa fi ummatihi qadariyah wa murji'ah. Tidak ada nabi yang Allah utus satupun kecuali umatnya nantinya ada yang qadariyah dan ada yang murji'ah. Qadariyah yang mengkhianati takdir, murji'ah yang mengatakan bahwa yang penting beriman, berbuat dosa tidak apa-apa. Itu dasar dari orang murji'ah ya. Dan termasuk bagian dari sifat murji'ah adalah orang Islam yang melakukan dosa dengan sadar, tapi hatinya sama sekali tidak punya pikiran dosa, tidak takut kepada Allah, tidak beristighfar. Nah itu adalah bagian dari pemikiran murji'ah. Karena itu ada di tengah-tengah atau di jiwa kita semuanya sifat-sifat murji'ah, sifat kekufuran, sifat kemunafikan, sifat kesyirikan. Itu ada pada umat Islam di zaman sekarang yang imannya itu setingkat kita gitu ya, berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Sekarang begini, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Ya. Jika bicara dia bohong. Bagaimana kalau orang itu Islam terus dia sholat, gitu, 5 waktu dia jaga, sholat sunnah pun sering, puasa Ramadan bisa dikatakan, oh dia itu jaga puasa Ramadan. Jadi kalau punya hutang 1-2 kalau karena uzur dia ganti, dan tidak puasa Ramadan kalau tidak uzur. Ya. Bahkan zakat pun dia keluarkan, tapi gampangannya untuk ukuran orang yang banyak tahu Quran, banyak tahu sunnah, sering bohong. Meskipun sering di sini itu tidak berarti sifat utamanya, tapi kesimpulannya bahwa itu sering. Jangankan yang kayak gitu, di kalangan ahli hadis ketahuan sekali aja bohong. Ngapain bohong? Karena begini. Nah, jadi bohongnya itu murni makna bohong, tidak karena strategi perang, tidak karena gitu, tapi murni bohong. Sekali aja ketahuan, maka hadis melewati dia itu tidak diterima sebagai hadis sahih seperti orang yang fasik. Kenapa? Karena itu sifatnya orang munafik. Nah kalau gitu ya orang di zaman kita siapa yang bersih dari kebohongan? Itu gampangnya, gitu. Kemudian itu adalah sifat munafik. Lalu sifat kekufuran. Orang itu meskipun sudah ngaji, dikasih tahu nggak dikasih tahu kayak gitu. Dikasih tahu nggak dikasih tahu sama saja, itu sifatnya orang kafir. Berarti memiliki sifat seperti itu. Bahkan segala kemaksiatan itu adalah bagian dari kekufuran. Bagian dari kekufuran. Lah kalau gitu orang yang terjerumus pada kemaksiatan berarti ada sifat kekufuran di situ. Hanya saja kekufuran itu tingkat-tingkat. Sifat kekufuran itu tingkat-tingkat. Ada yang sampai membatalkan iman, ada yang tidak sampai membatalkan iman. Nah itu. Nah, tidak ada seorang nabi pun diutus kecuali di umatnya itu ada yang qadariyah, ada yang murji'ah. Innallaha la'anal qadariyah wal murji'ah ala lisani sab'ina nabiyan. Sungguh Allah SWT melaknat kepada orang qadariyah. Orang qadariyah orang yang menyimpang di dalam masalah takdir, dan orang murji'ah. Orang murji'ah tadi itu orang yang penting beriman, berbuat dosa itu tidak apa-apa gitu ya. Nah itu murji'ah. Dan orang qadariyah, orang murji'ah itu dilaknat oleh Allah melalui 70 lisan Nabi, melalui 70 lisan Nabi alaihi salam. Nah itu yang kita baca, dan masih banyak gitu, dalil yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi di dalam bab ini. Tapi intinya semuanya sama, bahwa mengingkari takdir itu termasuk dosa besar. Bahkan itu termasuk mengingkari rukun iman, bagian iman yang paling penting. Mungkin itu, kalau ada yang mau ditanyakan monggo.